Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk menyampaikan materi makalah kami yang berjudul Faktor Keberhasilan Implementasi Kurikulum. Langsung saja untuk yang pertama adalah pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar menurut Dageng adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh guru agar terjadi perilaku belajar. Berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar, Davy dan juga Jonathan berpendapat bahwa tenaga pengajar atau guru mempunyai tanggung jawab untuk membantu peserta didik dalam belajar dan agar belajar menjadi lebih mudah, lebih menarik, lebih terarah, dan juga lebih menyenangkan. Peran sumber belajar sangat erat hubungannya dengan pola pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Seorang guru juga memiliki peran menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi peserta didik agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekolah. Media merupakan salah satu komponen pembelajaran. Pemanfaatan media adalah bagian yang harus mendapat perhatian dari seorang guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Banyak jenis media yang bisa dipilih, dikembangkan, dan juga dimanfaatkan sesuai dengan kondisi waktu, biaya, maupun tujuan pembelajaran yang telah dikehendaki. Yang kedua adalah manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan. Baik, pembahasan yang ketiga yakni tentang strategi dan juga model pembelajaran. Yang pertama, strategi yang dimaksud dengan strategi di sini adalah semacam cara-cara yang ditempuh oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pendidikan agar tujuan pendidikannya itu dapat tercapai. Nah, strateginya sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengidentifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan. Jadi apa yang mau dicapai dari pendidikan itu gitu. Tingkah lakunya seperti apa yang akan dirubah dari peserta didik. Kemudian yang kedua adalah memilih sistem pendekatan belajar mengajar. Nah, ini jadi sistem pendekatannya, maksudnya pendekatannya harus dipilih terlebih dahulu mau menggunakan pendekatan seperti apa. Nah, pendekatan ini juga harus disesuaikan dengan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat, baik masyarakat sekolah ataupun di masyarakat secara umumnya begitu. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, ini juga penting, prosedur pembelajaran, metodenya yang akan digunakan, bahkan termasuk kegiatan yang efektif ya. Memilih dan menetapkan prosedur ini strategi yang efektif yang bisa digunakan untuk menunaikan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dan selanjutnya yang keempat adalah menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan. Jadi ini hampir sama dengan mengidentifikasi tingkah laku tadi, hanya saja di sini lebih ke evaluasi, ya, menentukan seperti apa evaluasi yang diinginkan nanti, seperti apa hasil yang ingin dicapai nanti, standar norma-normanya seperti apa begitu. Yang kedua adalah model pembelajaran. Nah, perbedaannya model dengan strategi dan jika strategi itu cara-cara yang dipilih untuk melaksanakan pembelajaran, sedangkan model pembelajaran itu gambaran pembelajaran yang akan dilakukan dari awal sampai akhir nanti. Nah, itu model itu pembelajaran. Nah, model itu gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ada banyak sekali model pembelajarannya. Contohnya yang pertama cooperative learning dan juga problem based learning. Cooperative learning itu peserta didik ditekankan dengan kerjasama ya. Jadi ditekankan terhadap kerjasama antar peserta didik dalam suatu kelompok. Jadi antar anggota kelompok. Jadi mungkin diberikan semacam tugas kelompok, kemudian di sana harus terjadi interaksi dan saling keterkaitan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Kemudian yang kedua tadi contohnya adalah problem based learning atau biasa disingkat PBL. Model pembelajaran PBL itu bedanya dengan kooperatif. Jika PBL itu lebih ditekankan pada kajian terhadap suatu masalah. Jadi pembelajarannya
didasari pada masalah terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti sama bentuknya kelompok, tapi nanti di dalam kelompok itu diberikan permasalahan, kemudian didiskusikan bersama-sama sehingga terjadi interaksi antar peserta didik begitu. Nah itu jadi dua faktor itu juga mempengaruhi keberhasilan kurikulum. Kurikulumnya seperti apa itu harus disesuaikan dengan strateginya, dengan model pembelajarannya harus disesuaikan. Kemudian faktor keempat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum adalah kualitas dan kinerja guru. Nah, kualitas itu sendiri mengacu kepada semacam nilai-nilai yang terkandung atau fitur-fitur, karakter-karakter ya. Kualitas itu lebih ke karakter yang dimiliki oleh seorang pendidik. Nah, jadi karakternya itu seperti apa, baik atau buruk. Nah, itu yang dinamakan kualitas. Nah, sedangkan kinerja sendiri itu kemampuan bekerjanya. Gitu. Dapat diartikan sebagai kemampuan bekerja. Nah, kualitas dan juga kinerja guru ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Misalkan kurikulumnya terlalu tinggi untuk guru-guru atau pengajar yang kualitasnya mohon maaf di bawah standar atau kinerjanya kurang bagus, begitu juga untuk mencapai hasil yang maksimal dari kurikulum yang sudah diterapkan itu juga sulit. Nah, makanya di sini kurikulum juga harus disesuaikan dengan kualitas dan kinerja guru, dan juga sebaliknya kualitas dan kinerja guru juga harus selalu berusaha menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum yang diterapkan. Kemudian yang nomor 5 adalah ini faktor yang nomor 5 penunjang keberhasilan implementasi kurikulum adalah monitoring pelaksanaan kurikulum. Nah, ini juga penting. Langkah ini biasanya terlupakan, yakni ketika kurikulum sudah dijalankan itu harus selalu dimonitoring. Jadi selalu diawasi, selalu diikuti perkembangannya seperti apa gitu ya. Dimonitoring. Kenapa? Karena nanti untuk mengecek sejalan tidak dengan tujuan kurikulum, sejalan tidak dengan sistem yang sudah ditetapkan oleh kurikulum tersebut dengan tujuannya gitu. Nah, itu harus selalu dimonitoring. Jadi ini juga penting. Kalau tidak dimonitoring maka kemungkinan besar kurikulum itu akan melenceng dari tujuannya, bahkan melenceng pelaksanaannya, susah juga. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.